Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang zakat. Dalam fikih Syafi'i, zakat itu ada dua. Yang pertama zakat mal atau zakat harta. Yang ketiga zakat fitrah atau zakat badan. Yang pertama mengenai zakat fitrah ya. Dalam fikih Syafi'i disebutkan bahwa ada 3 syarat seseorang itu diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang pertama dia orang Islam. Berarti orang bukan Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua dia mendapatkan 2 waktu. Mendapatkan sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Berarti barang siapa yang enggak mendapatkan 2 waktu ini, dia enggak diwajibkan membayar zakat fitrah. Misalnya ada bayi yang lahir pada malam 1 Syawal. Berarti bayi ini enggak diwajibkan membayar zakat fitrah karena dia enggak mendapatkan sebagian Ramadan. Ataupun ada yang meninggal di akhir Ramadan, maka dia enggak diwajibkan membayar zakat fitrah karena dia enggak mendapatkan sebagian Syawal. Berarti bayi yang lahir di akhir Ramadan dan dia hidup masuk 1 Syawal, maka bayi tersebut wajib dizakati fitrah karena mendapatkan 2 waktu. Ataupun juga ada orang yang meninggal dunia, orang dewasa yang meninggal dunia pada malam 1 Syawal, maka dia diwajibkan membayar zakat fitrah karena dia mendapatkan 2 waktu, sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Kemudian syarat yang ketiga, dia mempunyai harta yang lebih. Lah bagaimana caranya kita mau menghitung seseorang mempunyai harta yang lebih? Yaitu dilihat pada malam lebaran, berapa kebutuhan yang dibutuhkan pada malam lebaran dan 1 Syawal yang lebih. Bila ada harta yang lebih, itulah yang dizakati ya. Kalau kalau hartanya nggak cukup, maka nggak wajib zakati. Misalnya ada satu keluarga, suami istri sama 2 orang anak, membutuhkan biaya pada malam lebaran dan besok lebaran membutuhkan biaya 2 juta rupiah. Jika hartanya melebihi 2 juta, maka yang lebih itu dizakati. Kemudian yang lebih ini dizakati sesuai dengan berapa sisanya dan orang-orang yang akan dizakati. Kalau hartanya lebih itu mencukupi istri, anak, kedua anaknya, maka berarti semuanya dizakati. Akan tetapi kalau harta yang lebih hanya cukup buat suami saja, berarti harta yang lebih buat suami saja. Ataupun buat suami istri, maka cuma suami istri saja. Ataupun suami istri dan anak, maka cuma 3 orang saja. Yang lain gak wajib. Ini secara fikih ya. Akan tetapi kalau dia ingin menunaikan zakat saja, misalnya hartanya cuma 2 juta kan, dikatakan kalau 2 juta kan gak wajib, maka boleh-boleh saja dia menunaikan zakat dan hukumnya sah. Kemudian mengenai waktu membayar zakat fitrah, dalam fikih Syafi'i disebutkan ada 5 waktu. Ada 5 waktu untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama waktu yang dibolehkan, yaitu ketika masuknya 1 Ramadan. Yang kedua waktu yang wajib ketika masuknya malam 1 Syawal, yaitu ketika tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Yang ketiga waktu yang afdol, yaitu setelah salat subuh di waktu 1 Syawal dan sebelum imam naik mimbar untuk khutbah. Nah, ini prakteknya gimana? Prakteknya ini langsung kita bawa kepada yang berhak tanpa ke amil atau ke panitia. Yang keempat waktu yang makruh, yaitu setelah salat Idul Fitri. Dan yang kelima waktu yang diharamkan, yaitu ketika masuk malam 2 Syawal. Kemudian mengenai sesuatu yang diberikan ini dalam fikih Syafi'i itu, yang afdolnya itu berupa makanan pokok, bukan berupa uang ya. Kemudian berapa takarannya? Dikatakan yaitu 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa kilogram? Maka ulama-ulama itu beda pendapat mengenai berapakah kilogram 4 mud ini. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, 2,6, 2,7, 2,8 kilogram ya. Boleh kita menunaikan 2,5 kg saja atau lebih.
Tapi yang lebih afdol kita mencari angka yang lebih 2,8 kg atau juga kita sempurnakan menjadi 3 kg. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga niat ya. Jangan lupa kita niat ya. Suami ini bisa niat untuk dirinya dan sekaligus keluarganya. Dia niat di hati, saya niat menunaikan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya di dalam hati ya. Niatnya ketika mau menyerahkan atau ketika di rumah dia atau ketika mau serahkan diambil. Kemudian mengenai zakat mal ya, zakat harta. Dalam fikih Syafi'i ada 5 jenis harta yang dizakati. Yang pertama binatang ternak yaitu kambing, unta dan sapi. Yang kedua emas perak, yang ketiga hasil perkebunan yang digunakan sebagai makanan pokok seperti padi, yang keempat buah kurma dan anggur, dan kelima barang-barang dagangan. Dan yang keenam ulama kita mengatakan harta yang disimpan, yang mengendap ya, baik di bank atau di rumah, ini akan dizakati ya. Yang akan saya bahas di sini tentang harta yang disimpan. Harta yang disimpan itu syarat-syarat dizakati sesuai dengan syarat-syarat zakat emas dan perak. Yaitu yang pertama orang Islam, yang kedua itu dia merdeka, yang ketiga hak milik pribadi, yang keempat mencapai nisab, dan yang kelima mencapai setahun atau haul. Berapakah nisab zakat emas? Nisabnya zakat emas itu dikatakan 20 miskol. 20 miskol itu berapa gram? Maka ulama-ulama juga beda pendapat ya, berapa gramkah 20 miskol ini? Ada yang mengatakan 77,5 gram. Ada yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 84 gram. Misalnya kita katakan bahwa nisab zakat emas ini 80 gram. Berarti harta kita ini nisabnya ini, harta yang disimpan itu nisabnya disamakan dengan nisab zakat emas, yaitu mencapai harga 80 gram. Misalnya contoh gram ini emas gram 1 gram 2,2 juta 1,2 juta harganya. Berarti jika dikalikan 80 mencapai 96 juta rupiah. Berarti apabila harta yang kita simpan itu berjumlah 96 juta dan sudah setahun, berarti harta ini dizakati ya. Dizakati, zakatnya 2,5%. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu yang pertama dibagi 10, kemudian dibagi 4, hasilnya itu angka 2,5%. Jadi apabila harta kita yang kita simpan itu mencapai nisab harga emas 80 gram, maka harta yang disimpan itu apabila sudah setahun dan sampai nisab wajib dizakati. Dan jika tidak mencapai nisab berarti tidak wajib dizakati ya. Karena zakat hukumnya wajib. Tapi kalau kita ingin menunaikan saja, boleh-boleh saja, itu statusnya sedekah ya. Kemudian perlu diingat, kalau harta kita mencapai nisab dan setahun itu harus dizakati, jangan sampai enggak dizakati. Kalau enggak dizakati kita berdosa, karena kita dianggap memakan hartanya orang yang punya hak ya. Oleh karena itu, gaji yang diterima setiap bulan, penghasilan setiap bulan ini itu enggak memenuhi syarat untuk dizakati. Kenapa? Yang pertama dia itu enggak haul, enggak setahun. Yang kedua dia tidak mencapai nisab. Jadi kalau mau dizakati boleh saja, tapi bukan statusnya zakat, statusnya sedekah biasa saja. Kemudian juga mengenai barang dagangan ya, barang dagangan juga itu dizakati sesuai dengan nisab zakat emas ya. Apabila mencapai setahun dan mencapai nisab zakat emas, barang-barang yang sisa kita hitung berapa harganya, ditotalkan mencapai nisab zakat emas, maka wajib dizakati ya. Kalau kita enggak zakat kita berdosa ya. Ya sedikit ini bicara tentang zakat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.